Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya tentang kepekatan larutan dan pH setiap larutan ya. Kemarin sudah ada dari macam-macam dari air leri ya, lalu tentang air hujan dan seterusnya. Sekarang kita simak ya untuk lanjutannya. Kalau sekarang tentang macam-macam fermentasi ya. Yang pertama ini ya, fermentasi dari kulit pisang atau booster buah ya. Kita lihat untuk kepekatannya berapa. Kepekatan sendiri ternyata cukup tinggi ya, 610 ya. Tapi di sana ternyata ada tulisan kali 10 ya. Jadi untuk kepekatan sendiri adalah 6100. Cukup tinggi untuk fermentasi kulit pisang ini. Tapi untuk kandungan kita tidak tahu ya, harus dicek lab ya. Tapi untuk ini kita tahu saja kira-kira kita memiliki kepekatan berapa. Sedangkan untuk ini ya, penggunaan alat TDS meter ketika angkanya kali 10 pasti akan tidak nol ya. Cara bikin nol kita bilas dulu. Nah, itu ya, sudah nol ya. Jadi setiap ada kali 10-nya silahkan langsung dibilas biar angkanya nol. Kita cek pH-nya ternyata cukup asam ya, 4,2 ya, 4,2. Itu jadi hati-hati ya ketika menggunakan dari fermentasi ya. Untuk fermentasi pasti pH-nya drop atau asam. Entah 5, 4, 3. Nah, ini kita beralih ya ke larutan selanjutnya, fermentasi dari buah sawo kecil ya. Ini buah sawonya ini busuk, makanya daripada dibuang saya buat fermentasi ya. Untuk larutan 129 kali 10. Cukup tinggi ya untuk hasil fermentasi dari buah sawo ya. Kita lihat pH-nya berapa. Benar ya, ternyata rendah ya, 3,8. Saya ulang lagi, hati-hati ya yang hobi menyiram tanaman dengan hasil fermentasi ya. Sekarang ke mol bonggol pisang ya, yang campuran dari air cucian beras. Kita lihat pH untuk kepekatannya berapa. 342 ya, kali 10 berarti 3420 ppm. Cukup tinggi untuk dari mol bonggol pisang ini. Ternyata setelah saya cek turun lagi ya. Tapi saya penasaran kok tadi angka pertamanya tinggi. Saya cek kembali ternyata sama ya dengan yang sebelumnya, 342 dikalikan 10 untuk dari kepekatan mol bonggol pisang air cucian beras. Kalau sudah dibilas dipastikan 0 dan kita cek dengan pH ya, pH meter air kira-kira berapa pH-nya. Ternyata 4,1 ya, 4,1. Cukup asam juga ya untuk pH dari mol bonggol pisang ini. Sekarang bagian kedua ya, mol bonggol pisang bagian kedua yang saya gunakan air sadapan batang pisang ya. Untuk air sadapan batang pisang sudah saya buatkan video cara mendapatkan seperti apa. Ternyata ini hanya 294 ya, tapi ada tulisan dikali 10. Berarti 2940 ppm. Kita cek pH-nya. pH-nya 5,0 ya. Masih cukup asam ya, tetapi lebih mendingan daripada yang pakai air leri ya. Walaupun cuma berkisar 0,2. Sekarang kita beralih ke air cucian daging ya. Video yang sudah saya buatkan, silahkan dicek yang penasaran cara membuat air cucian dagingnya, fermentasi dari air cucian daging. Ternyata cukup tinggi juga ya, 228 dikalikan 10 berarti 2280 ppm. Itu ya. Itu ternyata saya cek kedua turun, saya coba cek kembali. Sekitar segitu ya kurang lebih ya. Dari 209 sampai 228 ppm dikalikan 10. Coba kita cek pH-nya berapa. Untuk pH sendiri 3,6. Ini yang cukup drop ya, cukup asam ya pH-nya 3,6. Sekarang beralih ke mol batang pisang ya yang mengandung air leri ya. Kita cek kepekatannya, ternyata ini cukup tinggi ya untuk kepekatannya,
430, ada tulisan kali 10 berarti 4300 ya. Kemungkinan ini bisa tinggi karena kemarin saya geprek dulu ya batang pisangnya, sedangkan pas mall bonggol pisang saya tidak geprek dulu ya. Nanti saya buatkan video lagi ketika sudah benar-benar hancur ya untuk kedua bahan ini, baik bonggol maupun batang pisang. Kita cek pH-nya, ternyata rendah juga ya, 4,4, lebih rendah daripada yang sebelumnya. Kalau sudah, jangan lupa dibersihkan dulu ya alatnya, baik pH meter maupun TDS meter. Nanti silakan ditunggu untuk bagian keempat ya, part keempat. Nanti itu lebih mewah lagi karena saya bongkar tentang nitrobakter tonik yang saya punya. Nanti kalau masih ada yang ragu atau ada yang salah dari video saya, silakan dituliskan di kolom komentar. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Sekian dari saya.